Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus belajar. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Saya Afifah Asmanadia, mahasiswa psikologi dari kelas psikologi dakwah 7B. Pada kesempatan ini, izinkan saya membahas materi psikologi dakwah mengenai psikologi komunikasi, yang dimana pembahasan ini sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, karena ini adalah sebuah topik yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang terutamanya di era media sosial yang begitu dekat dengan kita. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau nanya dulu nih, kalian pernah nggak sih lagi iseng scroll TikTok, terus nggak sengaja ketemu konten motivasi yang membuat kalian tiba-tiba pengen berubah nih, jadi lebih baik, jadi lebih dekat dengan orang tua, jadi lebih rajin ibadah, atau lain sebagainya. Atau malah sebaliknya, kalian ketemu sama konten yang dimana berisikan berita buruk, adanya tindakan kriminal di mana-mana yang membuat kalian tuh jadi cemas, bahkan jadi takut untuk keluar rumah. Atau yang paling sering, kalian lagi scroll TikTok, terus nggak sengaja ketemu sama konten yang kayak nggak pantas gitu, dan tanpa disadari hati kalian jadi terpancing dan pikiran kalian mulai jadi kemana-mana. Nah, kalian pernah nggak nanya, kok bisa ya media itu bisa sekuat itu untuk mempengaruhi hati, pikiran, bahkan sampai dengan perilaku kita? Nah, untuk menjawabnya, aku akan bahas ini dari dasar, dari apa itu komunikasi massa dan bagaimana media massa bisa membentuk sikap, emosi, bahkan sampai dengan perilaku manusia. Nah, teman-teman, komunikasi massa itu bukan sekedar menyampaikan informasi aja, tetapi juga memberikan pengaruh kepada kita sebagai penerima pesan. Menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan lewat media seperti TV, radio, koran, hingga platform digital lainnya kepada khalayak luas secara bersamaan. Lalu, Gardner menambahkan bahwa komunikasi massa adalah proses produksi pesan berbasis teknologi yang disebarluaskan secara terus-menerus oleh lembaga kepada masyarakat. Jadi, ciri-cirinya sasarannya itu luas dan beragam. Terus pesannya sama untuk semua orang, menggunakan teknologi, penerimanya tidak saling mengenal, dan penyebarannya cepat serta simultan. Artinya apa? Sekali pesan itu diunggah, maka jutaan orang itu bisa langsung terkena dampaknya. Nah, lalu kita masuk ke pertanyaan yang penting. Bagaimana sih media itu bisa membentuk sikap seseorang? Nah, tokoh yang berpengaruh di bidang ini adalah Joseph Klepper, yang mengatakan bahwa media itu tidak menghipnotis orang secara langsung, tetapi pengaruhnya bergantung pada kondisi pribadi, pengalaman, nilai yang dianut, dan juga lingkungan sosial. Di Islam pun sudah lebih jauh dulu untuk mengajarkan bagaimana nasihat itu diterima sesuai dengan kondisi penerimanya. Nabi SAW pun pernah memberi nasihat yang berbeda-beda kepada tiap sahabatnya yang sesuai dengan karakter mereka. Nah, Klepper juga menunjukkan ada 5 prinsip pengaruh media. Prinsip yang pertama, pengaruh itu tergantung pada predisposisi dan kelompok. Kita menyeleksi pesan yang sesuai dengan apa yang sudah kita percaya. Itulah mengapa sebagian orang mudah untuk menerima informasi atau pesan, tetapi sebagian lainnya rasanya itu sulit untuk menerima pesan. Nah, prinsip yang kedua, media itu lebih sering memperkuat sikap yang sudah ada. Media itu mempertegas keyakinan, bukan langsung membalikan. Nah, hal ini disebut sebagai confirmation bias, di mana maka pada saat nantinya kita berdakwah, jangan berharap dengan satu video itu langsung mengubah sikap orang yang biasanya sangat menolak. Gunakan dengan pendekatan yang bertahap, yang sabar, dan juga dengan penuh hikmah. Nah, prinsip yang ketiga, kalaupun berubah, biasanya hanya intensitasnya aja. Media itu membuat kita sedikit lebih yakin dan juga lebih peduli. Jarang membuat orang langsung berubah total dalam sekejap. Makanya dalam Islam, perubahan itu disebut sebagai berproses, di mana adanya ilmu, penghayatan, dan juga amal, sehingga bagaimana konsistensinya. Lalu prinsip yang keempat, media lebih efektif mempengaruhi isu yang belum punya pendapat. Nah, kalau orang belum punya sikap tentang opini tertentu, media itu punya kekuatan untuk membentuknya. Prinsip yang kelima, media sangat kuat membentuk pandangan tentang hal baru. Untuk isu modern seperti AI, budaya pop, terus juga tren sosial, dan media itu bisa membentuk opini awal bagi tiap masyarakat.
Nah, sekarang kita masuk nih ke pembahasan yang kedua, di mana media itu mempengaruhi kita lewat emosi. Karena yang digerakkan itu bukan hanya pikiran, tetapi juga hati atau perasaan kita. Ada 5 faktor yang menentukan seberapa kuat emosi kita saat menerima pesan. Faktor yang pertama itu ada mood atau suasana hati saat menerima pesan. Kalau hati sedang lembut, pesan atau nasihat itu jadi lebih mudah masuk. Tapi kalau hati sedang keras, kitanya juga sedang stres atau lagi marah, maka pesan apapun akan sulit untuk diterima. Lalu yang kedua ada skema kognitif. Ini adalah peta pikiran yang dibentuk oleh pengalaman. Nah, orang yang pengalaman hidupnya berbeda, maka respon dari medianya pun juga berbeda. Jadi, kita dilarang untuk menghakimi orang yang sulit menerima nasihat, karena peta hidupnya aja berbeda. Lalu, yang ketiga ada suasana terpaan. Suasana terpaan itu mencakup lingkungan fisik, yang dimana ada yang gelap, ada yang terang, ramai atau sunyi, dan juga lingkungan sosial. Apakah kita lagi sendiri atau sedang bersama orang lain. Nah, kondisi ini memodulasi bagaimana pesan itu diproses. Biasanya, suasana yang tenang bisa memfasilitasi refleksi, sedangkan suasana yang gaduh cenderung mengurangi perhatian. Lalu yang keempat ada predisposisi individu. Predisposisi itu meliputi kepribadian, usia, nilai-nilai, latar budaya, dan kondisi psikologis jangka panjang. Dua orang yang menonton satu pesan yang sama, itu bisa jadi reaksinya berbeda. Mungkin yang satunya menangis, yang satunya ya biasa aja, nggak tersentuh. Lalu yang kelima, ada identifikasi dengan tokoh media. Identifikasi itu adalah derajat di mana audiens merasa mirip dengan orang yang ada di tokoh media tersebut. Semakin tinggi identifikasinya atau kesamaannya, maka semakin kuat juga reaksi emosionalnya dan kecenderungan untuk meniru. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang sensitif tapi wajib untuk dibahas karena banyak terjadi di lewat media digital. Kalian pernah gak sih kayak cuman lagi buka TikTok 5 menit aja, tapi tiba-tiba muncul konten sensual yang kalian tuh sebenarnya lagi gak cari, dan seketika pikiran kalian malah jadi terganggu. Nah, hal itu disebut sebagai rangsangan seksual dari media. Jadi, apa itu rangsangan seksual dari media? Itu adalah konten erotis seperti gambar, video, adegan film, terus juga foto sensual dan pornografi. Yang dimana penelitian itu menunjukkan bahwa konten-konten seperti itu tuh bisa memicu gairah, meningkatkan impulsivitas, dan juga mengganggu kontrol diri. Nah, paparan singkat aja itu juga bisa memicu respon fisik dan juga emosional. Artinya, kalau kalian berpikiran, cuman iseng lihat sebentar aja, itu bukan alasan yang aman, karena itu bisa tetap membuat kita sebagai yang melihat itu menjadi terangsang. Kenapa bisa terangsang? Karena adanya faktor dari stimulasi. Ada stimulasi internal seperti hormon, stres, kelelahan, intinya dengan kondisi tubuh kita. Dan ada juga stimulus eksternal seperti gambar, suara, bahkan juga imajinasi. Nah, benda yang netral sekalipun bisa menjadi erotis kalau sering dikaitkan dengan hal-hal yang sensualitas. Karena itu iklan, lagu, atau bahkan tempat itu bisa jadi hal yang memicu nafsu kita sebagai manusia. Dan ternyata imajinasi justru 2 kali lebih kuat daripada melihat gambar. Tapi sensitivitas setiap orang itu berbeda-beda. Apa yang dianggap terangsang bagi satu orang bisa jadi bagi orang lain itu adalah hal yang biasa aja. Dan mengapa media erotis itu sangat diminati oleh khalayak manusia? Karena adanya rasa penasaran dan adanya pemikiran untuk dijadikan sebagai pemicu gairah. Nah, teman-teman, dari pembahasan ini kita belajar bahwa media itu bukan hanya sekedar hiburan, tetapi kekuatan besar yang mampu membentuk pikiran, perasaan, dan bahkan perilaku kita sebagai manusia. Maka dalam hal ini, saya mencoba untuk bukan hanya menyampaikan pesan saja, tapi juga harus memahami bagaimana pesan itu bekerja dalam sistem komunikasi massa. Mari kita gunakan media dengan penuh hikmah untuk menyebar kebaikan, menumbuhkan akhlak yang mulia, dan menginspirasi masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih damai dan juga lebih berkah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mampu menjaga lisan, hati, dan diri kita dari pengaruh yang buruk dan selalu mengarahkan kita untuk ada di jalan yang kebenaran. Saya mohon maaf apabila selama pembahasan ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.